Ini dari record kan? Record. Udah yuk. Udah yuk. Mute, woi. Udah, mute. Kecilin. Cair. Enggak apa pakai skill ini ntar. Jadi di sini lu cuma ngejelasin aja, ntar gue yang gituin. Udah nih. Tuh, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, tuh, Tuh, di sini di kita sini kita kelompok dari kelompok kelima kelima izin di sini presentasikan presentasikan dari dari presentasi yang kita presentasi yang sudah kita buat sudah buat database. database. Kita mengambil Kita proyek mengambil tema C proyek yang tema C berjudul yang berjudul transfer aja Transfer dan Achieve dan Conversion Conversion Control Control dengan topik topik dengan tema dengan tema sistem sistem transfer saldo transfer rekening saldo bank. rekening bank. Di sini Di sini ada sesi ada ini sesi yaitu ini yaitu Revansa Malaysia dengan NIM representasi dengan NIM 19252089. 19252089. Ada Afdal Hidayat Ada dengan Abdul Hidayat dengan NIM 19251848, 19251848, Rehan Nadi Widodo Radha Nadir Widodo 925 12 925 Moza Karin Moza Nameka Karin Nameka 1925 1925 2140. 2140. Ada Gasan Ada Alif Gasan Ali Kamden 1925 1925 1386. 1386. Ada Said Ada Umar Said Umar Al-Faruq Al Faruq 1925 1925 0924. 0924. Rediko Hasbinur Saputra Saputra 1925 2023. 1925 2023. Keisha Naila Alifa Dekesia Naila Alifa 1925 2009. 2009. Ada Muhammad Ada Margosen Muhammad Algosen 22. 1925 22 Ada Yoga Ada Khairul Fikri dari Ayu Khairul Rufri dari nah, dengan NIM 1925 2652. oke di sini Oke, di sini kita bakal masuk ke kita bakal masuk ke topik selanjutnya topik selanjutnya, yaitu eh, yaitu eh, yaitu untuk yaitu menjelaskan untuk tema C. Kita mengambil tema tema C. C itu Kita mengambil tema C itu dengan pengertian itu transaksi dengan adalah struktur pengertian proses transaksi adalah database yang dianggap sebagai database yang dianggap sebagai satu kesatuan pekerjaan unit of work. semua proses dalam transaksi harus Semua berhasil proses dalam seluruhnya atau transaksi komit harus berhasil dan seluruhnya dibatalkan atau seluruhnya komit atau dan rollback. dibatalkan seluruhnya atau break. Contoh sederhananya itu seorang Contoh pengguna sederhananya itu transfer seorang uang guna 5.000 melakukan dari transfer rekening uang A ke rekening 4.000 B. dari Prosesnya B. mengurangi saldo rekening A, Prosesnya menambah mengurangi saldo saldo rekening B, rekening A, menyimpan perubahan. menambah Jika saldo salah rekening satu B, proses menyimpan gagal, maka perubahan. seluruh transaksi Jika harus salah satu proses dibatalkan gagal, agar maka saldo seluruh tetap transaksi benar. harus dibatalkan agar saldo tetap benar. Oke, di sini ada asid. Asid Oke, di sini ada ASIP. sifat ASIP itu memiliki sifat yang harus dimiliki transaksi sifat yang database. harus dimiliki transaksi Yang pertama itu database. atomicity Yang atau pertama semua itu atau atomicity atau tidak sama semua sekali. atau tidak sama Itu sekali. atomicity berarti Itu transaksi atau tidak boleh berarti disimpan setengah jalan. kan. Yang kedua ada konsistensi atau Yang kedua konsisten. ada konsistensi atau konsisten. Database harus tetap memenuhi Database aturan harus yang telah tetap dibuat. memenuhi aturan yang telah dibuat. Yang ketiga itu ada isolation atau Yang ketiga itu ada terisolasi. isolation atau terisolasi. Jika dua transaksi berjalan Ketika bersamaan, dua transaksi masing-masing berjalan transaksi tidak boleh bersamaan, saling mengganggu. transaksi tidak boleh saling mengganggu. Yang terakhir itu ada Yang terakhir durability. itu ada durability. Jika transaksi sudah Jika komit, transaksi sudah data akan komit, tetap pada tersimpan tahapan walaupun tetap listrik tersimpan mati walaupun atau listrik server mati atau shutdown. server. Oke, selanjutnya kita Oke, bakal selanjutnya kita bakal menjelaskan IRD dari IRD dari tema yang sudah kita tema yang buat. sudah kita bahas. Bentar. Ini yang akan dijelaskan. Ini akan dijelaskan oleh Riko. Saya akan menjelaskan sistem saya akan membentuk IRD untuk database sistem saldo rekening bank. Yang pertama ada tabel nasabah. Ini berfungsi untuk menyimpan seluruh data pelanggan bank yang memiliki rekening. Kita memiliki atribut ID nasabah sebagai primary key, nama, nomor HP, dan alamat, dan juga relasi one to many menuju rekening. Yang kedua ada rekening. Ini berfungsi untuk menyimpan nomor-nomor rekening para nasabah. Kita memiliki atribut ID rekening sebagai primary key, ID nasabah sebagai foreign key, jenis rekening, nomor rekening, saldo. Di sini kita isi karena setiap transaksi selalu melibatkan dua rekening. Oleh karena itu, kita membutuhkan dua relasi, yaitu penerima dan pengirim, untuk membedakan perannya untuk mengirim atau menerima.
transaksi. Tabel transaksi ini berfungsi untuk menyimpan riwayat transaksi para pelanggan atau nasabah. Kita memiliki atribut ID rekening sebagai primary key, rekening pengirim, status, nominal, tanggal, rekening penerima, dengan relasi one to many menuju detail transaksi. Di detail transaksi kita ada ID sebagai primary key, ID transaksi sebagai foreign key, dan waktu. Kita selanjutnya akan langsung ke pengaplikasiannya melalui Postgre. Oke. Eh, Baik, pertama ada suruh udah jawab. Pertama, kita bikin tabel nasabah terlebih dahulu dengan script dan ada dengan primary key-nya di ID nasabah. Lalu yang kedua ada nama varchar 100 di mana bisa menyimpannya. Lalu HP varchar 20 menyimpan nomor teleponnya. Lalu ada alamat dan teks digunakan untuk menyimpan alamat tempat tinggal nasabah. Lalu selanjutnya di sini eh, kita mulai di CryTab untuk kode krit tipe jenis rekening NMAS. Itu kita gunain untuk membuat tipe data baru bernama jenis rekening Enum yang dapat mengizinkan nilai tertentu seperti tabungan giro, lalu deposito. Lalu selanjutnya di tabel rekening, kita membuat tabel bernama rekening dan ID rekeningnya itu kita menggunakan primary key. Lalu untuk ID nasabahnya itu YNT. Lalu untuk nomor rekeningnya kita menggunakan varchar 20. Dan untuk jenis rekeningnya, lalu di sini ada saldo desimal. Itu kita gunain untuk menyimpan nilai uang dengan dua angka di belakang koma. Jadi supaya si saldonya itu nggak bisa dia negatif. Lalu selanjutnya di foreign key kita ada ID nasabah. Lalu di reference ada nasabah, ID nasabah.
Lalu ada create tab status enum, as enum, berhasil, pending, dan gagal. Ini berfungsi untuk memilih kategori jika statusnya berhasil, akan berhasil, pending, pending, dan gagal akan gagal. Lalu kita membuat table transaksi, create table transaksi, ID transaksi, INT, primary key, rekening pengirim, INT, rekening penerima, INT, final desimal, dalam kurung 55, tutup kurung, tanggal, dengan tanggal, timestamp, default, current, current timestamp, status enum, default, pending, foreign key, kurung rekening pengirim, reference rekening, dalam kurung ID rekening, dengan foreign key, rekening penerima, dan reference rekening ID rekening. Lanjut, ada detail transaksi. Yang pertama dia ada di detail integer primary key merupakan identitas unik untuk setiap data pada tabel. Detail transaksi itu yang kedua ID transaksi integer yang berfungsi menyimpan ID transaksi yang berkaitan dengan detail aktivitas. Terus lanjut ada aktivitas varchar 100 yang berfungsi menyimpan deskripsi atau keterangan aktivitas transaksi. Terus timestamp default current timestamp yang berfungsi menyimpan tanggal dan waktu ketika detail transaksi dibuat. Lanjut ada foreign key. Ada foreign key itu dalam kurung ID transaksi, reference transaksi dalam kurung ID transaksi. Bagian ini berfungsi untuk menghubungkan tabel detail transaksi dengan tabel transaksi. Berikutnya, adalah menggunakan perintah insert into. Yang pertama, insert into tabah, kurung ID tabah, nama, nomor HP dan alamat, values, dalam kurung 1 ada namanya Andi, nomor teleponnya, dan alamatnya. Lalu yang kedua ada Budi, nomor telepon, dan alamatnya, Bandung. Oke, baik. Lanjut ke pembahasan kelas, mana itu adalah aturan yang dibuat di dalam database supaya data yang masuk tidak sembarangan atau salah. Itu contohnya ada di saat kita membuat tabel rekening. Itu salah satu contoh constraints-nya adalah saat primary key, yaitu ID rekening, dan contoh keduanya adalah saldo desimal. Itu kan ada yang nolnya ya, itu diartikan Oke, lalu selanjutnya insert into rekening. Di sini tabel rekening.
Di sini ada ID rekening, ID nasabah, nomor rekening, jenis rekening, lalu saldo rekening. Di sini value yang kita gunakan untuk menuliskan data itu ada ID rekening 555, lalu milik nasabah dengan ID 1, lalu nomor rekening 123456780, lalu jenis rekening tabungan ini saldo awalnya itu adalah 5 juta. Lalu eh, penjelasan baris ini nanti kita masukin ke data rekening kedua. Di sini di rekening kedua itu 6666 milik nasabah dengan ID 2, lalu dengan nomor rekening 9876532110. Jenis rekeningnya itu tabungan, lalu saldo awalnya 3 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu kita pakai insert into transaksi ini untuk menambahkan data pada tabel transaksi. Kita ada ID transaksi, rekening pengirim, rekening penerima, nominal, dan status. Value 2020, 555, 666, 10 juta, dan berhasil. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komit. Ah, di sini saya akan jelaskan insert into detail transaksi, yaitu ada ID detail, ID transaksi, dan aktivitas. Values-nya di sini ada 200, 2020, transfer dari Andi ke Budi. Terus select from rekening. Oke, di sini saya akan jelasin teori komit.
Commit yaitu perintah dalam SQL yang digunakan untuk menyimpan seluruh perubahan yang terjadi selama suatu transaksi secara permanen ke dalam database. Perubahan yang disimpan dapat berubah perintah, insert, update, maupun delete. Di sini ada update rekening, set saldo, saldo kurang 1 juta. Where ID rekening 5555. Terus ada update rekening, set saldo, saldo ditambah 1 juta, 1 juta. Where ID rekening 6666. Terus ada select, ada insert into transaksi. Yaitu di dalamnya ada ID transaksi, rekening pengirim, rekening penerima, nominal, status, values-nya dengan 2023, 5555, 6666, ada di sini ada 1 juta, terus ada berhasil. Lanjut, di sini saya akan jelasin outputannya. Di sini ada ID rekening 5555. Dia dengan saldo awal 5 juta karena setelah transfer ke ID rekening 6666 dia di sini berkurang jadi 4 juta. Dan di ID rekening 6666 dia setelah menerima transferan dari ID rekening 5555 saldonya bertambah dari 3 juta menjadi 4 juta. Lanjut ke rollback. Jadi rollback ini digunakan untuk membatalkan seluruh perubahan yang terjadi selama database kembali ke kondisi sebelum transaksi dimulai. Jadi yang pertama kami menjalankan pre-git untuk memulai transaksi. Kami mengurangi saldo di dengan rekening 55 itu sebesar 500.000. Jadi ada planning, set saldo, saldo dikurang 500.000, ke 55. Lalu yang bawahnya ada set update rekening, set saldo, saldo ditambah 500.000, where ID rekening. Nah, lalu kita menggunakan perintah rollback. Nah, dan perintah tersebut itu membatalkan seluruh perubahan yang terjadi sejak begin. Jadi pengurangan saldo Andi dan Budi itu dibatalkan. Di like from rekening lihat bahwa saldo Andi dan Budi kembali seperti saldo sebelum transaksi dimulai. Oke, kita masuk ke penjelasan constraint yang di mana constraint itu adalah aturan yang dibuat di dalam database supaya data yang masuk tidak sembarangan atau salah. Untuk contohnya itu constraint ada di tabel rekening di mana itu ada di primary key ID rekening, ada di saldo
Oke, kita masuk ke penjelasan constraints yang itu adalah aturan yang dibuat di dalam database supaya data yang masuk tidak sembarangan atau salah. Di sini untuk kita lihat contoh constraint sendiri ada di creatable reckoning, yaitu yang pertama contohnya ada di ID reckoning sebagai primary key, dan contoh keduanya ada di saldo desimal, dan juga saldo lebih dari 0, yang dimana itu berfungsi untuk saldo ada kurang dari 0. Dan untuk fungsi constraint sendiri adalah jaga agar data tetap benar, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan yang di sini ada begin update reckoning, yaitu ada saldo, yang dimana saldonya dengan kode 5555 ini dikurang dengan nominal 10 juta, dan untuk saldo dengan kode 6666 itu ditambah 10 juta. Setelah itu dikomit agar hasil menjadi permanen. Ini kenapa bisa error hasilnya karena saldo tidak cukup. Editor, editor PR. Untuk select bintang from rekening itu untuk melihat saldo rekening terkini. Depan. Makanya Di sini ada logging. Logging itu adalah mekanisme mengunci data agar tidak ada transaksi lain. Di sini begin select from rekening where ID rekening dari rekening 555 for update. Ketika transaksi A sedang melakukan transaksi, database akan memberi log jawaban di blok. Oke, ke yang sebelahnya. Oke, selama log aktif, transaksi B harus menunggu setelah transaksi A selesai atau commit. Coba di blok, tolong. Ya. Di sini looking adalah mekanisme mengunci data agar tidak diubah oleh transaksi lain. Di sini begin select from rekening where ID itu dari ID rekening 555 for update. Oke, boleh diblok ketika transaksi A sedang melakukan transaksi, database akan memberikan log. Boleh ke yang selanjutnya. Selama log aktif, transaksi B harus menunggu setelah transaksi A selesai atau commit. Nah, di sini transaksi A maka akan loading sebelum transaksi A melakukan commit. Oke, next ke yang selanjutnya, Pak. Tolong, Pak.
Lanjut yang sebelahnya, sebelahnya lagi. Transaksi B baru bisa melanjutkan setelah transaksi A sudah menyelesaikan komit atau transaksinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pessimistic locking dan optimistic locking. Untuk pessimistic itu data langsung dikunci saat transaksi dimulai. Jadi transaksi lain harus menunggu. Sedangkan kalau optimistic locking itu data tidak dikunci. Semua bisa mengakses. Konflik baru dicek saat data akan disimpan. Nah, di pessimistic locking, contoh di sini kita akan menjalankan begin, lalu select for update. Coba di run dulu. Yang pesimis itu yang bilang pesimis yang kayak saya sudah jelasin ya itu dia langsung bawa ke nolak yang pesimis sama kayak itu jadi itu bilang pesimis sama dengan yang teman saya jelaskan saya bakal lanjut ke optimis penjelasan poinnya. Oh, yang optimis itu jelasin juga. Yang optimis yang apa tadi kalau yang pesimis itu yang ini saya bilang komen dari observasi ya. Nah, terus gue jelasinnya gimana? Ini jadi pertama-tama gue baru nonton dari mereka nih. Habis itu masuk ke update selalu dari teman kayak kita tuh ya gitu. Alter table. Kita update tracker bisa tahu sama tahu fitur apa itu berapa itu gitu. Ini gue baca aja. Lu jelasin juga yang basic itu tidak saya jelaskan karena tadi sudah jelaskan teman-teman saya sebelumnya sama itu basic itu. Lalu jelasin apa itu karena kayak sama ini coding. Dan yang tadi gimana? Dan yang pesimis? Pesimis sudah dijelaskan teman-teman. Oh iya ya. Oke, udah ya. Lu ngejelasin apa optimis. Di sini alter table reckoning, add column, version integer default 1. Update rekening, set saldo dikurang 1 juta. Version 100.000 ya. Update rekening, set saldo dikurang 100.000. Untuk version ditambah 1, where ID rekening 5555 and version 1. Untuk pesimis tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan menjelaskan yang bagian optimis saja. Itu. Update rekening. Update rekening set saldo dikurang 100.000. Version ditambah 1, where ID rekening 5555 and version 1. Dah. Halo. Dan setelah itu saya akan menjelaskan tentang save point, di mana ada begin yaitu untuk mengubah tabel perintah untuk transaksi
database secara manual, memulai secara manual, ada update. Udah dari awal lagi nggak apa-apa. Iya, sih. Bilang nggak ada Bang After itu. Tambah parah lagi ya. Ini mana direkam kan? Udah rekam. Setelah itu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang save point, yaitu begin, itu perintah untuk memulai sebuah transaksi database secara manual. Update rekening, update itu menentukan tabel mana yang datanya ingin diubah, dan set saldo sama dengan saldo dikurang 100.000. Set itu menentukan kolom mana yang ingin diubah beserta nilai barunya. Dan where ID rekening 5555. Where itu menentukan kondisi atau kriteria baris mana saja yang boleh diubah. Setelah itu save point transfer 1. Save point itu menandai titik pemulihan dengan nama transfer 1. Pada saat ini saldo telah berkurang 100.000 dan sudah direcord. Setelah itu select bintang from rekening untuk menampilkan saldo terbaru. Nah, pada saat ini pada saat ini yang ID 5555 saldonya telah berkurang 100.000. Ya. Lalu update rekening, set saldo sama dengan saldo dikurang 50.000. Where ID rekening sama dengan 5555. Terus select from rekening untuk menampilkan saldo. Gue keringat kencung. Nah, select from rekening untuk menampilkan list terbaru. Dan di sini ID rekening 5555, saldo telah berkurang 50.000 lagi. Jadi total saldo yang sudah berkurang itu 150.000. Dan kami akan melakukan pembatalan ke save point, yaitu rollback to save point transfer 1. Dan select bintang from rekening untuk menampilkan isi saldo. Nah, di ID rekening 555, saldo kembali ke titik poin pertama, yaitu dengan nama transfer 1, yang dimana transfer saldo telah berkurang 100.000 pada titik poin transfer 1. Dan pengurangan sebesar 50.000 itu dibatalkan karena saldo kembali ke kondisi pengurangan saldo pertama. Setelah itu update rekening, set saldo sama dengan saldo dikurang 20.000, where ID rekening sama dengan 5555, select bintang from rekening untuk menampilkan saldo. Nah, ID rekening 5555, saldonya telah berkurang sebesar 20.000, di mana
akumulasi dari total pengurangan saldo menjadi 120.000. Setelah itu ada komit yang digunakan untuk menyimpan seluruh transaksi yang valid secara permanen ke dalam database. Ya kan? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke deadlock. Apa sih deadlock? Deadlock dalam database adalah situasi di mana dua atau lebih transaksi saling menunggu satu sama lain untuk melepaskan kunci atau lock data tanpa batas waktu. Hal ini menciptakan kondisi saling tunggu menunggu yang membukukan sistem sehingga tidak ada transaksi yang dapat diselesaikan. Di sini saya akan mendemonstrasikannya melalui database. Melalui database. Itu ada begin, update rekening, set saldo sama dengan saldo dikurang 100.000, where ID rekening 555. Kita akan coba dulu di tab pertama. Tab pertama itu ibarat kita pakai device pertama. Selanjutnya kita bakal ke device kedua. Di sini ada begin, update rekening, set saldo, saldo sama dengan dikurang 100.000, where ID rekening 6666. Oke, berhasil. Habis itu kita bakal ke tab satu lagi atau ke device pertama lagi untuk mencoba mengirimkan lagi. Update rekening set saldo sama dengan saldo dikurang 100.000, where ID rekening 666. Nah, bakalan terjadi, kita bakal ke tab 2, update rekening set saldo sama dengan saldo dikurang 100.000, where ID rekening 555. Nah, bakal terjadi seperti ini. Nah, di sini ada tulisan deadlock detected. Kenapa terjadi deadlock? Karena eh, saldo dari ID rekening 555 dan 666 itu sedang terkunci. Jadi database tuh bingung, dan ini juga saling apa ya, saling 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 transfer mentransfer, database tuh bingung mau masuk rekening yang mana dulu. Eh, jadi database bakal melakukan yang berhasil tuh rekening yang lebih dulu. Nah, yang lebih dulu tuh yang set saldonya tuh kirim ke 6666. Jadi di sini berhasil dikurang 100.000. Di situ komit. Oke, selesai. Nah, baru itu. Nah, oke. Saya bakal jelasin di bagian yang read. Oh, nah di situ B sama satu lagi repeatable read. Nah di situ bedanya yang read committed itu oh, dari banknya itu langsung nanti di penjelasannya tanpa harus menyelesaikan transaksinya. Cuman kalau di repeatable read kudu menyelesaikan transaksinya terlebih dahulu, baru kita bisa ngeliat rekening yang sebenarnya kalau udah dikirim. Jadi contoh, eh, di sini kita bakal running bagian begin dulu. Oke, di running. Nah, setelah itu kita cek saldo yang bagian read committed di ID rekening 555.
Nah, oke itu di situ bisa dilihat saldonya ada 3.480.000. Nah, habis itu kita transfer melalui apa HP lain. Ini HP yang kedua. Oke, di sini kita transfer saldo 100.000. Oke, di commit Iran. Oke, di sini sudah ditransfer ya 100.000. Setelah itu kita balik ke HP yang pertama. Habis itu kita cek saldonya lagi. Itu apakah sudah terlihat nambah 100.000? Oke, itu udah sudah 3.580.000. Ribu. Nah, begitu caranya. Nah, itu ini yang bakal ngebedain antara rate committed sama repeatable rate. Oke, sekarang yang bagian repeatable rate kita lihat. Pertama kita run dulu bagian begin. Oke, langsung ke set ya transaction isolation level repeatable rate sama rekeningnya yang 555. Oke, di sini terlihat saldonya itu 3.580.000. Oke, saldonya itu di 3.580.000. Coba kita bakal isi rekeningnya dari device yang lain. Itu habis itu balik ke device satunya lagi. Nah, kita cek lagi tanpa diselesaikan dulu transaksinya. Eh, Pulang dari mana? Dari device 2. Hah? Ulang dari device 2. Oke, sekarang device 2. Sekarang kita cek saldonya dulu. Apakah udah bertambah saldonya? Oh, jadi saldo awal kita tuh 4.080.000. Setelah itu kita bakal transfer lagi ke rekeningnya sebanyak 100.000.
Oh, sebanyak, oh, salah, sebanyak 500.000. Nah, habis itu langsung di run. HP yang pertama. Setelah itu kita lihat saldo rekeningnya. Apakah sudah berubah apa belum? Belum. Oke. Karena transaksinya belum selesai, jadi rekeningnya belum ketambah saldonya. Oke, sekarang kita kok selesaiin dulu dengan commit di run. Oke, sudah selesai. Sekarang kita cek lagi rekeningnya berapa. Oke, sekarang lihat di commit. Cara kita cek saldo lagi itu baru bertambah 500.000. Jadi perbedaannya kalau yang rate committed itu kudu diselesain dulu transaksi apa udah diselesain dulu transaksinya. Jadi udah langsung pas kita cek rekening udah langsung keubah. Cuman kalau yang repeatable rate kita harus nyelesain dulu transaksinya baru cek saldo lagi keubah. Sekian dari itu. Jadi di sistem kita itu yang paling cocok itu menggunakan repeatable rate. Di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi di level database ketika dua proses mengakses data yang sama secara bersamaan. Lalu bagaimana transaksi menjaga integritas data pada skenario kritis seperti transfer bank. Sini saya akan jawab kalau ada misalnya dua proses yang terjadi di waktu yang bersamaan itu dapat terjadinya bentrok. Misalnya nanti dua orang melakukan transfer dari rekening yang sama secara bersamaan. Nah, nanti saldonya itu bisa jadi salah. Nah, jadi di sini transaksi itu berperan sebagai database buat dia itu ngatur supaya datanya tetap konsisten. Misalnya kayak kita pakai commit, rollback, sama locking. Dan empat. Ada dulu, ada dulu. Udah, coba yang satu. Lalu pertanyaan selanjutnya di sini yang pertanyaan nomor dua, saya akan jawab kalau misalnya kita pakai transaksi itu resikonya data jadi nggak konsisten. Nah, misalnya saldo pengirim itu bisa jadi potong
tapi si saldo penerima itu belum termasuk karena ada error. Jadi uangnya itu nanti bakal hilang. Nah, makanya transaksi itu penting supaya kalau ada masalah itu semuanya bisa dibatalin. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya jawab kalau menurut kita untuk sistem transfer bank itu lebih cocok pakai asymmetric locking soalnya si keuangan benar-benar aman. Waktu transaksi lagi jalan, data itu dikunci supaya transaksi lain nggak bisa mengubah data yang sama. Lalu pertanyaan selanjutnya, eh, deadlock itu terjadi waktu dua transaksi saling menunggu satu sama lain karena dia sama-sama mengunci. Jadi biasanya database bakal otomatis ngebatalin salah satu transaksi supaya si sistem ini bisa jalan lagi. Nah, nanti setelah itu aplikasinya tinggal ngulang transaksi yang dibatalin. Lalu di pertanyaan terakhir, menurut kita save point itu berguna banget kalau transaksinya panjang dan juga terdiri dari beberapa langkah. Jadi kalau misalnya ada error di tengah jalan, itu dia kita nggak perlu ngulang semuanya dari awal. Jadi cukup balik ke titik save point yang udah tadi itu. Oke, mungkin untuk presentasi dari kelompok kelima segini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.